Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Siva. Kali ini kita akan pelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa dengan adanya jurnal umum, besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Memasuki dalam pembuatan laporan, yaitu laporan keuangan ada 4, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, untuk yang pertama ini kita masuki laporan keuangan atau laporan laba rugi. Nah, di sini kita akan melihat dari kolom laba rugi yang sudah kita kerjakan di neraca atau kertas kerja tadi ya teman-teman. Kita lihat, kita patokan di kolom laba rugi yang sudah kita buat. Nah, untuk yang pertama ini kita untuk menghitung pendapatan terlebih dahulu. Nah, di sini ada pendapatan apa saja? Nah, kita masukkan ya pendapatan usaha. Untuk pendapatan usahanya ada berapa nominalnya? 28 juta. Untuk selanjutnya, untuk pendapatan usaha sudah kita masukkan ya. Untuk selanjutnya yaitu masukkan beban. Semua beban, ada berapa ini bebannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 beban, dari mulai beban gaji, beban kebersihan dan keamanan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban listrik. Kita masukkan semua ya ke dalam bagian beban. Untuk nominalnya ini sesuai dengan yang ada di kolom laba rugi ini ya teman-teman. 5 juta untuk beban gaji, 300.000 untuk beban kebersihan dan keamanan. Lalu untuk 2.600.000 beban perlengkapan, beban penyusutan 500, dan beban listrik. Setelah itu kita jumlahkan ya teman-teman. Dari keseluruhannya ini kita jumlahkan dari semuanya ini kita jumlahkan ya teman-teman. 5 juta ditambah 300.000 ditambah 2.600.000 ditambah 500.000 ditambah 600.000, hasilnya 9 juta. Jadi untuk mengetahui laba bersihnya yaitu pendapatan dikurangi beban. Jadi 28 juta dikurangi 9 juta, hasilnya adalah 19 juta. Nah, untuk laba bersih di sini kita harus pastikan sama dengan yang ada di selisih antara jumlah debit dan kredit yang ada di kolom laba rugi ya teman-teman. Jika berbeda maka ada yang salah di dalam pembuatan laporan laba ruginya, begitu. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Nah, yang pertama kita perlu mencari apa? Mencari modal awal terlebih dahulu. Di dalam kertas kerja tadi, untuk modalnya berapa? Nominal modal. Modal ada 50 juta. Nah,
Untuk selanjutnya kita perlu mencari laba bersih terlebih dahulu. Laba bersihnya kita dapat dari mana? Laba bersihnya kita dapat dari ini, laba bersih yang sudah kita hitung di laporan laba bersih sebelumnya ya, yaitu sebesar 19 juta. Untuk selanjutnya, laba bersihnya kita kurangkan atau ada akun pref yang prive atau pref yang perlu kita masukkan. Nah, sedangkan prive tadi berapa jumlahnya? Yaitu ada 3 juta. Nah, untuk selanjutnya laba bersih dan prive untuk mencari tambahan modal, yaitu menghitung tambahan modal, yaitu laba bersih dikurangi prive, hasilnya adalah 19 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 16 juta. Untuk selanjutnya, untuk menghitung modal akhir, yaitu dengan cara modal awal ditambah dengan tambahan modal, hasilnya 50 juta ditambah 16 juta, hasilnya 66 juta. Itu ya teman-teman. Sampai sini sudah paham ya untuk pembuatan laporan perubahan modal. Nah, kita lanjutkan membuat laporan posisi keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang ketiga dari laporan keuangan. Nah, untuk acuannya di sini bagian aktiva nanti itu nomor akun 1, dan untuk pasiva nanti acuannya dari nomor akun 2 sampai 3. Kita lihat ya. Untuk aktiva akun 1 apa saja ya yang perlu kita masukkan? Kas, piutang, perlengkapan, sewa, peralatan. Nah, sama yang akumulasi penyusutan peralatan. Untuk kita pindahkan ke sini ya, teman-teman. Jangan lupa untuk nominalnya juga dimasukkan. Berhubung akumulasi penyusutan peralatannya ini di sesi kredit, maka perlu kita minus atau buka kurung ya teman-teman, dikasih tanda minus. Lalu setelah itu kita jumlahkan dari jumlah aktiva yang ada ini. Ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar lengkap, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini kita jumlah semua. Jangan lupa ini akumulasi penyusutan peralatan ini akan otomatis jika sudah dikasih tanda minus, maka akan otomatis berkurang. Nah, hasilnya berapa? Dari 69.700, 14 juta, 4.400, 4.500, 5 juta, sama 500, totalnya adalah 95.100. Lalu untuk pasiva, tadi patokannya pasiva yaitu dari angka nomor akun 2, yaitu ada utang usaha, utang bank, lalu untuk yang ketiga ada utang listrik. Angka 3-nya kita masukkan apa ya? Modal atau pref. Nah, kita masukkan modal ya, karena pref sudah dimasukkan atau priva sudah dimasukkan di laporan posisi laporan perubahan modal tadi. Nah, untuk utang usaha kita masukkan sesuai nominal yang ada di kolom neraca, yaitu untuk utang usahanya ada 3.500.000, utang bank utang bank ada 25 juta, utang listriknya ada
Lalu untuk modalnya ini kita ambil dari modal akhir, yaitu yang ada di laporan perubahan modal. Jadi bukan modal awal lagi yang ada di laporan neraca ini ya, maksudnya dari kolom neraca ini yang sebesar 50 juta, tapi kita ambilnya dari modal akhir yang sudah kita jumlahkan di laporan perubahan modal. Nah, untuk itu kita total untuk jumlah pasifannya ada 33.500.000 ditambah 6 juta ditambah 25 juta ditambah 66 juta. Hasilnya ada 95.100.000. Jadi jumlah aktiva dan pasifa ini harus sama ya teman-teman. Jika ada yang selisih maka perlu dikoreksi kembali. Oke, sampai sini untuk laporan posisi keuangan. Apakah ada yang sulit atau masih kurang paham? Pastinya sudah paham ya. Ya, setelah kita membuat laporan posisi keuangan tadi, untuk selanjutnya dalam pembuatan laporan terakhir, laporan keuangan, yaitu ada laporan arus kas yang perlu kita buat dalam perusahaan jasa, yaitu kita berpatokan di mana dalam pembuatan arus kas. Kita berpatokan di dalam buku besar. Buku besar yang kolom kas. Kita berpatokan di buku besar kolom kas ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini untuk laporan arus kas itu bisa tergolong dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Jadi kita bisa membedakan dari keterangan-keterangan berikut, maka nanti akan masuk dalam kategori yang mana. Jadi untuk tanggal 1 di sini diperlukan aktivitas operasional. Nah, tanggal 1 ini penyetoran modal awal. Ini masuk dalam mana? Kategori apa? Aktivitas operasional, investasi, atau pendanaan? Bisa kita kasih tanda ya di depan sini. Untuk penyetoran modal awal, maka masuk ke dalam kategori pendanaan. Kita kasih tanda P. Dan untuk tanggal 3, pinjam uang bank, maka masuk dalam kategori apa lagi nih? Ini masuk dalam kategori pendanaan. Lalu untuk membeli perlengkapan, ini masuk kategori apa ya? Ini masuk dalam kategori operasional. Lalu selanjutnya mengambil kas untuk kepentingan pribadi. Nah, ini juga masuk dalam kategori operasional. Lalu untuk membayar gaji karyawan, masuk apa ya? Ya pastinya masuk kategori operasional. Lalu selanjutnya menerima pendapatan usaha. Jadi ini untuk menerima ini kategori apa? Menerima pendapatan, ayo. Ini tetap masuk dalam kategori operasional. Mohon maaf ya. Untuk membeli peralatan secara kredit. Nah, karena peralatan ini tidak hanya digunakan dalam satu kali pemakaian, peralatan bisa digunakan dalam jangka panjang, maka masuk dalam kategori investasi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan mengembalikan pinjaman bank. Jadi masuk dalam kategori operasional juga. Membayar gedung untuk 1 tahun, jadi masuk operasional juga. Membayar biaya kebersihan dan keamanan, masuk operasional. Diterima piutang usaha, masuk kategori operasional. Nah, setelah ini kita masukkan ke sini ya.
Untuk kita mulai terlebih dahulu, aktivitas operasional dimulai dari tanggal 5. Tanggal 5 Mei ada membeli perlengkapan sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Karena posisi kredit, maka di sini ditulisnya minus, dikasih tanda kurung buka atau kurung tutup atau langsung tanda minus. Untuk selanjutnya, tanggal operasionalnya ada tanggal berapa lagi? Ada tanggal 8. Selanjutnya yaitu mengambil kas untuk keperluan pribadi. Sebesar berapa nominalnya? 3 juta. Nah, karena ada di posisi kredit lagi, maka di sini di posisi dikasih tanda minus. Begitu ya teman-teman. Lalu untuk nomor selanjutnya tanggal 10, yaitu membayar gaji dengan mengeluarkan kas, maka bisa ditulis minus atau karena ada di posisi kredit. Begitu ya. Lalu selanjutnya tanggal 11. Tanggal 11 ini apa? Menerima pendapatan usaha. Sebesar berapa? Karena menerima pendapatan usahanya di posisi debit atau menambah kas, maka tidak perlu dikasih tanda minus ya teman-teman. Selanjutnya tanggal 15 operasional ya. Ini masih dalam kategori operasional ya. Tanggal 15 yaitu mengembalikan pinjaman bank. Karena mengembalikan pinjaman bank mengeluarkan kas dan ada di posisi kredit, maka perlu dikasih tanda minus sebesar berapa? 5 juta. Itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya tanggal berapa lagi setelah tanggal 15? Ada tanggal 18, kategori operasional atau operasi, mohon maaf. Untuk tanggal 18 yaitu membayar gedung untuk 1 tahun, mengeluarkan kas atau mengurangi kas, ada di posisi kredit, maka perlu dikasih tanda minus. Setelah itu tanggal berapa lagi setelah tanggal 18? Tanggal 22. Tanggal 22 yaitu membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar berapa? 300.000. Karena mengeluarkan kas dan posisi ada di kredit, maka perlu dikasih tanda minus. Setelah itu yang terakhir tanggal 28. 28 diterima piutang usaha. Nah, karena diterima piutang usaha menambah kas dan ada di posisi debit, maka tidak perlu ditambahi dengan tanda minus ya teman-teman. Setelah itu, dari jumlah kegiatan operasional, maka perlu dijumlah ya hasilnya, yaitu minus 8.800.000. Namun tenang teman-teman, kita perlu menghitung yang lain terlebih dahulu. Kategori sekarang aktivitas investasi. Nah, di sini kategori aktivitas investasinya ada berapa? Tanggal 13 saja ya. Maka tanggal 13 di sini ada membeli peralatan secara kredit, yaitu dengan nominal membeli 1.500.000. Maka perlu dikasih tanda minus ya teman-teman, karena membeli yaitu mengeluarkan kas dan ada di posisi kredit dan perlu dijumlah kembali. Selanjutnya kita hitung untuk aktivitas pendanaan terlebih dahulu. Ada berapa kategori pendanaan? Aktivitas pendanaan ada 2. Tanggal 1 Mei yaitu ada menyetoran modal awal sebesar 50 juta karena menambah
kredit, menambah debit, maka tidak perlu ada tanda minusnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya, di posisi kategori pendanaan ada tanggal 3, yaitu pinjaman uang bank. Dari peminjaman uang bank ini menambah kas yang ada di posisi debit, maka untuk nominalnya tidak perlu dikasih tanda minus ya teman-teman. Dari 50 juta dan 30 juta perlu dijumlahkan. Hasilnya ada 80 juta. Nah, untuk total arus kasnya sendiri maka perlu dijumlahkan dari total aktivitas operasional atau operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, kita jumlahkan jadi satu, hasilnya jumlahnya ada 69.700.000. Nah, nominal total arus kas ini harus sama dengan total akhir saldo yang ada di akun kas ya teman-teman. Perlu diingat, untuk total arus kas harus sama dengan total akhir di saldo akun kas, begitu ya. Sampai sini sudah paham ya teman-teman dalam pembuatan laporan arus kasnya.